Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk yang diciptakan paling sempurna dibanding makhluk lain, dan sudah semestinya kita juga mengetahui tujuan utama kita diciptakan. Tujuan penciptaan manusia yang paling utama adalah untuk beribadah dan bertakwa pada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Quran Surah Al-Zariyat ayat 56. Namun ternyata masih banyak dari umat Islam yang ketika melakukan sebuah amalan ibadah, justru mereka tidak memperoleh satu kebaikan pun. Hal ini disebabkan karena amalnya tidak didasari dengan oleh tiga perkara ini, yang menjadi syarat diterimanya amal ibadah kita. Apa saja itu? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Tiga perkara utama inilah yang harus kita pahami dan amalkan dalam setiap amalan ibadah yang kita kerjakan, agar tidak menjadi sia-sia. Berikut penjelasannya. 1. Iman. Iman menjadi salah satu pondasi kepercayaan bagi pemeluk agama Islam, agar kita tidak tersesat dari tujuan utama kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran, yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Quran Surah An-Nisa ayat 136. Iman juga merupakan faktor utama, amal seorang hamba diterima Allah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, maka kita harus menanamkan dan melandasi setiap ibadah yang dikerjakan dengan iman kepada Allah, sehingga amalan ibadah kita mendapatkan ganjaran pahala dan kebaikan dari Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surah An-Nahl ayat 97. Sedangkan amalan kebaikan yang dilakukan orang-orang kafir atau musyrik, maka dapat dipastikan akan tertolak atau sia-sia belaka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, "Orang-orang yang kafir kepada Rabb-Nya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikitpun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh." Quran Surah Ibrahim ayat 18. 2. Niat ikhlas. Niat ikhlas menjadi faktor diterimanya amal ibadah seseorang. Sebagai muslim perlu memahami makna keikhlasan yang sesungguhnya, agar bisa melakukan amalan tanpa sia-sia. Setiap amal ibadah dan perbuatan baik lainnya yang kita lakukan harus semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Ketika kita menanamkan dalam hati niat ikhlas, maka dapat terhindari dari perbuatan yang dapat merusak amal yang kita kerjakan, seperti riya, sombong, ujub dan lainnya. Allah Ta'ala berfirman, "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus." Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Dalam hadis pun dijelaskan dari Umar bin Al-Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju." Hadis riwayat Bukhari nomor 54 dan Muslim nomor 1907. Meraih keikhlasan merupakan puncak dari segala kebahagiaan dalam kehidupan yang penuh dengan pernak-pernik. Akan tetapi meraih keikhlasan merupakan perkara yang sangat berat dan susah,
membutuhkan perjuangan berat, perjuangan dan jihad seumur hidup melawan riya, sum'ah dan ujub, perjuangan yang tiada pernah berhenti. Oleh karenanya sangatlah pantas jika Allah memberikan ganjaran yang sangat besar bagi orang-orang yang ikhlas. Apalagi menjadi keberuntungan yang luar biasa bagi orang-orang yang ikhlas, karena bukan saja amalan-amalan ibadahnya yang diberi pahala oleh Allah, bahkan amalan-amalannya yang bersifat duniawi, juga mendapat pahala di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya tidaklah engkau berinfak sesuatu pun dengan berharap wajah Allah ikhlas, kecuali engkau akan diberi ganjaran, bahkan sampai makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu." Hadis riwayat Bukhari nomor 56 dan Muslim nomor 1628. Oleh karena itu, hendaklah kita bersemangat meraih ridho Allah dalam berbagai amalan, bahkan amalan duniawi, karena sesuatu yang mubah akan bernilai ibadah jika dijadikan sarana untuk mewujudkan yang wajib atau yang sunnah. Sehingga ketika semua telah diniatkan karena Allah, insya Allah hati akan tenang, pikiran menjadi lebih fokus, dan tidak mudah dikecewakan oleh makhluknya, dan tentunya mendapat bonus tambahan berupa pahala dari Allah. 3. Ittiba. Ittiba adalah mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan meyakini, mentaati perintah, menjauhi larangan beliau, serta beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah utusan Allah dan pembawa risalah agama Islam yang kita anut. Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." Quran Surah Ali Imran ayat 85. Dalam ayat lainnya juga disebutkan yang artinya, "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dia larang kepadamu, maka tinggalkanlah." Quran Surah Al-Hasr ayat 7. Lebih lanjut lagi, Allah juga berfirman, "Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan, dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." Quran Surah Al-Jathiyah ayat 18. Dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatlah kalian dengan cara sebagaimana kalian melihatku salat." Hadis riwayat Bukhari nomor 628. Diperkuat juga dalam hadis yang disampaikan dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salat di mimbar lantas beliau bersabda, "Aku melakukan seperti ini agar kalian mengikutiku dan agar kalian belajar bagaimanakah aku salat." Hadis riwayat Bukhari nomor 917 dan Muslim nomor 544. Namun, tidak hanya ibadah sholat, melainkan seluruh ibadah wajib maupun sunnah, juga harus sesuai dengan petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, hendaknya kita bermuhasabah diri apakah selama hidup ini dalam melaksanakan ibadah sudah memenuhi syarat-syarat diterimanya amal atau belum. Marilah kita bersama-sama memperbaiki diri kita, agar setiap ibadah yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia atau merugi kelak. Semoga Allah senantiasa membimbing kita supaya bisa istiqomah beribadah dalam keimanan, keikhlasan dan sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TAMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.